Wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Anggapnya siang ya. Selamat siang anak-anak. Nah ini kita agak nggak enak pelajaran matematika koyo terakhir gitu ya. Tapi apapun ya kita tetap harus belajar. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga atau menggunakan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan terjaga. Anak-anakku sekalian, kayaknya udah pada malas-malasan nih. Oke, gini. Belajar matematika itu membutuhkan konsentrasi. Konsentrasi itu bisa mengkoneksikan otak, mata, kuping, mulut. Salah satunya nggak connect, stop itu. Jadi sebelum kita belajar konsentrasi dulu ya anak-anakku ya. Ayo coba, saya punya permainan. Saya hanya kepingin ngetes konsentrasi kalian. Seandainya saya mengacungkan telunjuk, kamu bilang lurah. Bisa? Lurah. Tahu Pak Lurah? Kayak lurah. Coba kita coba. Lurah. Tuh, belum pada semangat ini. Ulang. Lurah. Terus. Lurah. Terus. Pak, ini terakhir, habisin aja waktunya suka-suka ya Bu. Ya terakhir. Ayo kita ulang, ayo. Yang kencang. Terus. Oh nggak ada saingannya. Oke, yang kedua. Ya kalau cuma satu gampang, lurah gitu ya. Yang kedua, wakil lurah sekretaris bahasa apa? Kuwu ya. Kuwu, ya kuwu. Iya, kuwu kalau di Jawa. Iya, kuwu. Jadi kalau saya mengacungkan jempol, kalian teriak kuwu. Coba. 1, 2, 3. Kuwu. Yang kencang. Terus. Terus. Kalau satu, ya nanti nggak ada musuhnya. Kita coba gantian. Saya mau mengetes konsentrasi kalian. Mata melihat. Kupingnya dengar, mulutnya. Kita mulai biar konsentrasi. Yuk. Terus. Gagal. Ulang. Sekali ini aja. Memang perlu balas dendam ini. Ayo. Terus. Yang kencang. Terus. Ini loh, terus. Aduh, belum perkutut Bapak belum. Bagus. Lemes Pak, lama-lama. Ya, tapi itu salah satu mendinginkan suasana biar anak juga tidak tegang gitu ya. Itu kayak ngajar saya seperti itu. Jam terakhir lagi. Jadi saya jarang ngajar matematika secara serius. Karena di sekolah saya dengan diajarkan serius, anaknya nggak ngerti. Jadi nggak usah serius, anggaplah ini main. Tapi nantinya outputnya ada gitu kan. Jadi saya jarang serius. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas perbandingan senilai. Sebenarnya perbandingan senilai ini sudah kita bahas. Namun ini agak berbeda. Bahwa perbandingan senilai ini kita dalam belajar itu jangan selalu dalam kotak. Artinya dalam kotak ini selalu terpaku apa-apa yang diajarin di sekolah. Coba sekali-kali kita memikirkan out of the box, di luar kotak. Jadi pada materi pembelajaran ini saya akan membuat sebuah formula. Karena kan bagaimanapun nanti kalian akan ikut pisah. Untuk mengerjakan soal-soal seperti itu, kita butuh pemikiran di luar kotak. Kalau apa-apa sesuai dengan belajarnya seperti itu. Ngerjain begitu, caranya begini. Tidak harus. Oke, kita mulai. Di situ ada 3 perbandingan. Yang pertama 9:15. Kedua
12 banding X. Yang ketiga, Y banding 45. Kita membahas sebuah perbandingan senilai. Jadi ketika perbandingan ini senilai, saya akan merubah tampilannya, hanya merubah tampilannya. Yang pertama, bahwa 9 banding 15 saya tulis sebagai bagaimana 9 menjadi 15. Ternyata kalau dari hasil ini, dari 9 menjadi 15 adalah dikali dengan 15/9. Semua bilang dikalikan, pasti ketemu, ya kan? Dengan cara yang sama, yang 12, kalau idenya seperti ini, ya 15/9 kita sederhanakan menjadi 5/3 ya. Dengan cara yang sama, maka 12 menjadi X adalah dikali dengan, karena ini sebanding, maka dikali dengan pembandingan sama ya, dikali dengan 5/3, baru X-nya ketemu. 12, ayo Bu, kali 5/3 hasilnya adalah 20. Y menjadi 45. Ini masalah arah. Dalam matematika, arah itu berlaku sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Berangkatnya naik, pulangnya pasti turun. Berangkatnya belok kanan, pulangnya belok. Kalau kalian tidak seperti itu, kesasar. Ya, betul kan? Coba ini, dari kiri ke kanan, yang dicari kan di kanan. Sekarang bagaimana kalau yang dicari di kiri? Kebalik dong. Jadi dari 45 menjadi Y. Kalau dari kiri ke kanan dikali 5/3, maka prosesnya akan menjadi balik. Jadi kalau dari 45 ke Y jadinya dikali dengan 3/5. Dalam matematika selalu sesuai dengan kondisi kita. Oke, kita lanjut. Jadi disimpulkan, saya membuat sebuah formula untuk menjelaskan ini, bahwa jika dari bilangan A menjadi B, maka akan dikali B/A. Dan itu selalu kalau dalam perbandingan senilai. Jadi ini hal-hal kayak gini mungkin nggak pernah diajarin di sekolah ya, yang nggak baca di luar sekolah gitu. Lalu lanjut. Nah, kira-kira formula ini, nanti kita pakai buat ini ya. Nanti. Kira-kira formula ini bisa digunakan buat apa? Saya akan menggambarkan soal-soal misalnya yang sederhana. Anak-anak SMP menyelesaikan ini ribet, ya kan? Tapi dengan menggunakan formula seperti itu jadi mudah. 8 kan? 8 jadi 16. Kira-kira dikali berapa? 16. Oh, 16 kali 2. Maka kalau ini berapa ya? Oh, berapa? Oh, berarti 3. Jadi kali 2 ya? Kamu 6. Kalau kalian berpikirnya seperti rumus, ini per ini sama dengan ini per itu, monggo, tapi lama ya. Kan kita arahnya mau ke pisah. Ataupun yang lain. Saya mau ambil sebuah contoh soal pisah kemarin. Perbandingannya tidak saya sebutkan karena yang akan kita bahas gula pasirnya. Jika pemerintah roti memutuskan mengurangi gula pasir 20%, berarti hubungannya ada persen dan ada berat gram. Yang 100% di dalam data adalah 40 gram, betul? Yang 20% dihilangkan, berarti tinggal sisa 80. Jadi dari
100 menjadi 40. Kira-kira dikali berapa ya? Dikali 40 dibagi 100. Jadi kalau dari sini kemari berapa? Sama ya? Kebalik sebentar. Benar ya? Berapa? 32. Ketemu nggak usah muter-muter kan gitu ya. Jadi soal pisah, yang namanya pisah, hot, kita itu ya Bapak selalu sering penataran bagaimana membuat soal hot, tapi tidak pernah diajarin bagaimana menyelesaikan soal hot. Iya ya, ada yang begitu? Iya. Jadi formula ini digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kita coba yang nomor berikutnya. Saya ambil langsung di soal pisah, masih soal roti. Ya, ada yang lain, baca semen, balok semen, bisa pakai ini. Perhatikan penjelasan di roti di samping. Jawablah. Persentase berat coklat dengan berat roti yang sudah matang adalah. Oke. Jadi bicaranya adalah persen dengan gram. 100% itu 500 gram, betul? Tuh di data. Roti 100% yang sudah memiliki berat 500 gram. Kemudian coklatnya 75 gram. Jadi berapa persen? Oh, boleh dibalik sesuai misalnya gram dulu ya boleh. Gram karena diketahui sama persen. Rotinya 500 gram 100%. Lalu kemudian 75 gram berapa? Dengan konsep formula tadi tentunya dikali 100/5 atau dikali 1/5 ya. Berapakah? 15. Nah, anak-anak diajarin seperti itu supaya berpikir di luar kotak. Jangan selalu berpikir dalam kotak. Kalau mikirnya selalu dalam kotak, mesti perbandingan terus ya kan? Kadang-kadang pakai persentase dicari seperti tadi. Soal apa itu ya? Itu bisa. Jadi barangkali kira-kira seperti itu. Ya anak-anak, bisa dipahami? Ya ini adalah hal yang gak biasa gitu. Mari kita lihat LKS-nya ya. Oke. Silakan dikerjakan LKS-nya. Ini soal yang kita buat waktu itu. Ayo anak-anak kerjakan. Kalian diskusikan. Kira-kira tabelnya dulu Bu. Ya tabelnya dulu biar orang memaknainya. Perhatikan catatan kinerja sebuah konveksi dalam waktu 1 minggu. Jumlah orang 5 dalam waktu 4 jam menghasilkan barang 100. 3 orang menghasilkan atau dalam waktu 5 jam menghasilkan 75. Dan yang keempat, data keempat, 4 orang dalam waktu 3 jam menghasilkan 60 barang. Coba ini datanya. Mari kita lihat pertanyaannya. Bu, pertanyaan Bu. Silahkan dipikir. Dengan konsep tadi ya. Konsepnya, kalau ada sebuah bilangan I menjadi U, berarti I love you gitu ya. U per I, kan begitu kan? A menjadi B, B per A, X jadi Y per X. Itu simple. Dan itu asalnya dari perbandingan senilai. Untuk teman-teman yang di Banten sudah pernah. Karena kami MGB Matematika pernah berkunjung ke sana. Berkunjung, belajar bersama begitu. Silakan anak-anak dicoba. Nanti akan saya tunjuk yang harus mencoba ya. Kayaknya serius banget. Padahal dari tadi bercanda, giliran diajar serius. Bapaknya serius. Loh, jadi kalau saatnya bercanda, bercandalah. Saatnya serius, seriuslah. Ayo anak-anak,
Ayo nak, Cah Bagus bagaimana? Ya, siap Pak. Siap. Kapan Pak, udah sore Pak. Oh, waktunya habis ya? Oh berarti dibahas aja ya? Oke. Aduh, kalau saya suruh maju nanti udah habis, padahal baju hijau cantik suruh maju ini. Iya kan? Gak apa-apa ya, ini terakhir sampai enak lah, malah berarti bersyukurlah kelompok kami karena dapat waktu yang lebih longgar. Tadinya saya kepengen maju pertama tuh. Oke terusin, apa kita bahas dulu? Oke, dibahas dulu atau refleksi langsung? Ini buat PR gitu. Ngantuk Pak. Oke, dibahas. Pernyataan pertama. Ini kemarin udah diralat perasaan. Loh, kok masih jika-jika juga? Iya ya. Kan ditambah makan. Ada Tambah makan. makan. Jadi jika makan. Jika 2 orang bekerja selama 10 jam, maka menghasilkan barang lebih dari 120. Betul atau salah? Benar atau salah? Kita buat, oh ini bisa ditulisin ini. Jadi orang jam barang. Ya kita sederhanakan, tuliskan dalam bentuk sederhana. Orangnya 2, ya kan? 10 jam, barangnya berapa? Pertanyaannya lebih dari 120, berarti kayak gini ya. Ya nanti kita uji benar apa enggak. Tapi kan lihat dulu Bu, datanya. Iya lihat datanya ya Pak? Ya datanya pembandingnya 5, 4, 100. Kira-kira ada hubungan apa? 20 jadi 100. Sama ini. Jadi berapa? 100. Benar apa salah? Salah. Jadi pakai pola sebenarnya. Ini pola dengan menggunakan formula yang tadi. Bisa dimengerti? Anak-anak? Ini masih anak-anak bukan ya? Udah habis ya? Bapak-bapak sudah Pak? Lalu bagaimana yang kedua? Jika 8 orang pegawai menghasilkan 200 barang, maka membutuhkan waktu kurang dari 6 jam. Ini 6 jam kata. Oh, kalau berarti arahnya kebalik ya. Berarti dibagi 5. Benar ya, dibagi 5. Bagi 5 berapa? 40. Berarti 5. 40. Ini harus 40. Kurang. Jadi di sini 5. Kurang dari benar. Benar. Berarti jawabannya benar. Bapak dan Ibu, berarti barangkali sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Ya semoga menjadi inspirasi supaya kita sebagai guru jangan selalu berpikir dalam kotak, tapi berpikirlah sekali-kali di luar kotak. Saya setuju dengan Bapak siapa namanya? Easy, make easy, make easy. Ditulis nih. Make easy. Oh salah sebut ya. Gara-gara Pak Isi itu. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa teringat, nancep di otak. Barangkali nanti suatu saat ketemu hal-hal yang seperti ini, kalian bisa menyelesaikan, ada ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 3 poin utama, kelebihan, kekurangan, dan rencana tindak lanjut Pak. Nggak ada, saya nggak punya kelebihan itu ya. Kelebihannya apa ya? Berat badan. Semangat.
Yang kelebihannya saya kepingin membuat sebuah perubahan dalam kita mengajarkan matematika. Jangan selalu apa-apa seperti kurikulum gitu ya. Ini kan sebenarnya matematika nalaristik. Jadi gunakan nalar kita, kan gitu ya. Dan tujuan dari pembelajaran matematika sebenarnya adalah melatih nalar. Jadi kalau tujuannya, goalnya di sana nalar. Terus bagaimana caranya supaya anak bernalar? Nggak harus kadang-kadang orang letterlek materinya kayak gini harus diajarkan seperti itu. Bisa diajarkan dengan cara yang lain. Monggo Bapak dan Ibu mengeksplor. Itu barangkali ya Pak. Apalagi ya? Kekurangannya materi-materi kayak gini jelas nggak ada di kurikulum. Hanya judulnya saja ya. Saya yang ngambil di kurikulum itu judulnya saja. Perbandingan senilai, isinya beras, nggak ada hubungannya. Atau di channel YouTube saya juga itu nggak ada hubungannya. Jadi bagi orang-orang yang matematika muda jangan nonton, skip aja gitu. Jadi ngajar seperti ini buat anak-anak yang mau nalar meskipun nggak pintar gitu. Barangkali itu Pak, kekurangannya nggak ada di kurikulum. Apalagi Pak? Jadi rencana tindak lanjutnya terkait kekurangan itu apa? Rencana tindak lanjutnya terkait kekurangan itu, masa saya maksain masuk kurikulum? Enggak, maksudnya dari Bapak sendiri. Oh, dari saya. Ya saya akan tetap dengan style saya ngajar ya seperti itu, tidak seperti matematika sekolahan. Jadi kenapa banyak anak saya kemudian Pak diajarin aja, ya saya tidak matematika sekolah, saya tidak mainstream gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak TL-nya. Terima kasih. Monggo Bapak dan Ibu barangkali ingin menambahkan atau kekurangan-kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu siswa, silakan setidaknya satu orang ada yang berkomentar, mau memberi masukan, pertanyaan, perlu konfirmasi atau sekedar apresiasi. Satu orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mungkin bukan mengomentari. Terima kasih Pak Urip. Istilahnya mungkin tidak semua guru matematika itu ngajarin tuh pakai cara cepat. Saya kalau bilangnya itu pakai cara smart ya. Saya tuh sering kali seperti Pak Urip gitu, misalnya mengajar itu tidak ke rumus gitu. Karena ada beberapa soal matematika yang tidak harus dikerjakan dengan rumus. Pakai nalar, benar kata Pak Urip. Terima kasih banyak. Ini ilmu buat saya. Terus terang saya jadi nambah ilmu saya setelah bertemu Pak Urip, terutama yang Makanya jangan Bu. tentang perbandingan senilai. Itu saja mungkin Pak. Makasih ya Pak Urip ya dengan ilmunya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-oper mikrofon Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya, terutama buat diri saya pribadi ya. Namun mungkin kalau diterapkan ke anak ya, ke siswa, nah apakah ini boleh gitu secara seperti ini gitu. Sepertinya kalau yang untuk anaknya sudah penguasaan konsepnya sudah bisa ya, mungkin bisa ya diterapkan seperti ini. Tapi kalau konsepnya anaknya belum paham gitu kan, kaitannya perbandingan senilai, penyelesaiannya ada dengan persamaan larinya kan, persamaan bentuk pecahan, itu kan konsep-konsepnya kan. Khawatirnya nanti kalau bentuk soalnya esai gitu ya kan, langkah-langkah pengerjaannya gitu kan. Nah ini mungkin kalau yang anaknya konsepnya sudah bagus, sudah bisa ya, bagus seperti ini, termasuk ilmu buat saya juga ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami silakan salah satu observer untuk menyampaikan hasil pandangannya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan jempol 4 untuk Pak Urip, karena ya mengajarnya memang karena mungkin sudah pengalamannya sudah banyak ya, jadi pengajarnya sangat interaktif, komunikatif gitu, jadi ramai. Dan di awal juga ada seperti pemanasan dulu supaya anak tidak jenuh.
kita bisa cari ya di Google juga namanya ice breaking gitu. Jadi kita menyisipkan di saat jam mengajar kita ketika anak sudah mulai turun masa konsentrasinya, kita bisa sisipkan ice breaking ini. Di sini saya sebagai observer mungkin akan sedikit mengomentari, bukan mengomentari sih ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam aspek LK4 ini. Jadi pada aktivitas ini guru, mungkin di sini Pak Urip sudah melakukan pembiasaan siswa dalam pencapaian literasi matematikanya dengan cara yang pertama mengamati materi dulu yang disampaikan melalui slide PowerPoint. Kemudian siswa juga mendengarkan penjelasan guru sambil mengamati slide-nya. Yang ketiga, siswa diajak untuk mengamati soal-soal terapan. Di sini kita mencoba karena arahnya adalah untuk bukan mendidik, mengajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan soal kompetensi PISA ini, gitu ya. Jadi di sini siswa mengamati soal-soal terapan beserta penyelesaiannya yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, siswa belajar untuk menyelesaikan masalah dari kompetensi yang sudah dijelaskan di awal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Banyak aspek positif juga yang telah disampaikan baik dari Bapak Ibu siswa dan juga Ibu observer di sini. Hal apa yang bisa kita tingkatkan ini Bapak Ibu ya, karena memang kita salah satu fokusnya ketika PISA ini adalah kegiatan literasi. Jadi diharapkan memang kegiatan pembelajaran kita nanti membiasakan siswa, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi. Dan literasi ini tentu salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis. Jadi mungkin dari keraguan Ibu tadi bahwa ketika diajarkan seperti ini, gimana nanti kemampuan komunikasinya, bisa nggak ketika siswa mengkomunikasikan gitu ya Bu intinya tadi ya, bahwa iya jawabannya didapat, tapi perlu juga nanti diperhatikan secara hakikat penguasaan konsep siswa, apa yang dimaksud dengan apa tadi Bu ya, perbandingan dan sebagainya, sehingga nanti ketika diminta untuk mengkomunikasikan kepada orang lain yang mungkin bisa jadi tidak masuk dalam semestanya Pak Urip, tetap bisa nyambung. Jadi itu mungkin dipertimbangkan. Dan hal lain Bapak Ibu yang paling penting juga, kemarin kita bicara salah satu aspek di PISA kemarin interpretasi ya Bapak Ibu yang pertama. Nah, contohnya ketika soal ini bagus sekali. Nah, apa maksud interpretasi di sini Bapak Ibu? Ketika siswa nanti mendapat 5 tadi ini banyak orang, terus 4 ini jamnya, dan 100 ini produknya. Ketika kita bicara interpretasi, pertanyaan besarnya 5 ini apa gitu ya? 5 ini apa? Nah, ini sebenarnya PR besar kita, sehingga siswa melakukan sesuatu, tadi kata Pak Urip dengan nalar, mereka bernalar, ketika mendapatkan sesuatu mereka bisa menginterpretasi gitu Bapak Ibu. Nah, ini perlu nanti mungkin tambahan sedikit Pak Urip, satu sesi tambahan sehingga siswa bisa memaknai. Ada sesi diskusi mungkin sekitar 2 menit. Nah, 5 yang kita dapatkan di sini apa sih? Apa maknanya ini? Ada Bapak Ibu maknanya apa ini? Jumlah produknya. Jadi 1 orang 1 jam menghasilkan 5 barang. Ya, ternyata 5 ini adalah apa? Interpretasinya apa? Banyak barang yang dapat diproduksi oleh 1 orang dalam waktu 1 jam. Nah, bisa di sini arahnya gitu. Sehingga nanti semua ada angka di sini bisa didapat dan semuanya itu angkanya masuk akal. Ada 5, ada 4, 5 ini apa? 4 ini apa? 100 ini apa? Dan terakhir dapat 5. Memang kalau mendapat jawaban tadi oke, kita kali 5 100, tapi sekali lagi yang perlu kita tekankan interpretasinya, semuanya masuk akal bagi siswa. Sehingga terakhir lagi ide Pak Urip udah dapat jawabannya, tapi jangan lupa anak 5 ini coba ada yang bisa menjelaskan. Oh ya, sehingga dapat simpulan 5 ini apa? Kapasitas produksi setiap orang yang dapat dilakukan dalam rentang waktu 1 jam. Gitu Pak, saya rasa. Tapi bagi sekali kita beri plus untuk kelompok 5 dan Pak Urip. Terima kasih Bapak Ibu, berakhirnya